Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Petani Fajar. Sebelum nonton video ini, ayo yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Oke teman-teman, ada yang kenal sama bocah satu ini teman-teman? Ya, ini lalat buah ya teman-teman ya. Jadi yang sampai sekarang masih bingung gimana sih cara mengendalikan bocah satu ini teman-teman ya. Padahal udah pakai segala macam insektisida ini itu, udah habis uang banyak ya teman-teman. Nah jadi mohon disimak video ini sampai selesai ya teman-teman, langkah-langkah pengendalian lalat buah. Oke teman-teman, ini ketangkep buasa, citas rusak-rusak sekalian modiar ngono kuwi. Nah sebelum kita melakukan pengendalian, alangkah baiknya kita kenali dulu teman-teman gimana sih siklus hidup si lalat buah ini ya teman-teman. Jadi si lalat buah ini mempunyai 4 siklus teman-teman. Ada yang pertama lalat dewasa, terus telur, larva atau belatung, terus menjadi kepompong, dan menjadi lalat dewasa lagi teman-teman. Yang pertama lalat dewasa teman-teman. Jadi entah yang jantan entah yang betina, dia ngeluyurnya itu malam-malam teman-teman. Jadi pada saat udara itu sejuk atau dingin, nah itu dia melakukan perkawinan di malam hari itu teman-teman. Kemudian hasil dari perkawinan tadi, lalat betina akan menghasilkan telur teman-teman yang akan diletakkan di dalam jaringan buah. Untuk satu indukan atau satu lalat betina itu dia bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan telur teman-teman, bisa dibayangkan. Nah telur itu bersemayam di dalam buah selama kurang lebih 1-3 hari teman-teman. Jadi tergantung suhu ya. Semakin dingin suhu udara, perkembangannya akan semakin lambat, dan semakin panas atau hangat udara, perkembangannya akan semakin cepat teman-teman. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, gejala atau tanda si lalat buah itu sudah menyuntikkan telur teman-teman. Jadi terdapat bintik coklat kehitaman di permukaan buah itu teman-teman. Nah ini keadaan buah masih seger ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata itu belum terlihat teman-teman, atau kita pegang belum terasa dia karena buahnya masih keras teman-teman. Baru setelah itu telur akan menetas teman-teman menjadi larva kecil. Nah larva ini kemudian di dalam buah itu dia menyerap sari-sari makanan atau nutrisi yang ada dalam buah teman-teman, berupa enzim, mineral, protein, dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini kehidupan dalam buah ini berlangsung selama 5-9 hari teman-teman. Nah itu tergantung suhu udara tadi ya. Nah di sini baru teman-teman kelihatan gejala yang nampak di dalam buah. Terutama kalau dipegang ya, dipegang itu akan terasa lunak, berair, nanti akan jebrot dia teman-teman. Lama-lama kalau dia nggak tahan rontok buahnya. Nah kalau dilihat dari segi warna, buah ini akan berwarna kuning kecoklatan atau kehitaman teman-teman. Setelah 5 atau 9 hari dia berada di dalam buah teman-teman, udah kenyang, udah puas, sudah rusak buahnya, baru dia turun, ditinggalkan buahnya, dia jatuh ke tanah membentuk kepompong teman-teman. Selama dia berbentuk kepompong ini 8-12 hari, ini dia tidak ngapa-ngapai teman-teman. Bisa dibilang dia tidak merusak lah, nggak ada yang dirugikan sama si kepompong ini teman-teman. Tapi teman-teman jangan senang dulu. Setelah 8-12 hari, si kepompong ini akan berubah menjadi lalat muda teman-teman. Akan hidup lagi, akan terbang lagi dia. Nah ini kalau tidak kita kendalikan, ya bisa dibayangkan lah ya, dari satu indukan betina akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan teman-teman. Gimana tambah mumet lah, pening ini kita kan kalau nggak segera kita atasi teman-teman. Nah setelah kita tahu siklus hidup si lalat buah ini teman-teman,
Baru kemudian kita menyimpulkan langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan gitu teman-teman. Untuk langkah pertama, kita harus kendalikan dulu induknya teman-teman, karena si induk ini adalah penyebab utama teman-teman. Kalau nggak ada indukannya, maka dia nggak akan bertelur di buah. Dan kalau tidak ada telur di buah, tidak akan ada larva. Kemudian si buah itu tidak akan rusak teman-teman. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan perangkap teman-teman, seperti ini. Ini yang sebelah kiri itu lem ya teman-teman. Jadi si lalat akan menempel dan nanti lengket di situ. Nah yang sebelah kanan, dia itu cairan metil eugenol teman-teman. Contoh produknya itu petrogenol ya. Nah itu dia akan hinggap di situ karena baunya itu mengundang ya, merangsang si lalat jantan. Maka dia akan mendatangi, kemudian akan kecebur ke dalam air yang ada dalam botol itu teman-teman. Nah tapi lem ini dia hanya mengendalikan lalat yang jantan saja teman-teman. Jadi yang betina itu tidak tertarik dengan bau-bauan lem seperti ini gitu teman-teman. Setelah kita pasang lem teman-teman, baru kita lakukan penyemprotan menggunakan insektisida teman-teman. Nah insektisida ini pilih yang dia berfungsi untuk mengusir atau membunuh si lalat ini ya teman-teman. Ini saya ada contohnya. Kalau yang sebelah kiri itu kita bisa pilih salah satu teman-teman. Nah kenapa saya menambahkan asefat? Karena sepengalaman saya, setiap insektisida yang kita aplikasikan dan kita tambahkan dengan bahan aktif asefat, itu kinerjanya akan semakin baik teman-teman. Itu kalau sepengalaman saya ya teman-teman. Kalau yang teman-teman ada berbeda ya nggak tahu juga saya. Kalau di pengalaman saya seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan penyemprotan dengan bahan-bahan ini, bukan berarti si lalat ini atau serangan ini akan hilang ya teman-teman. Nah jadi perlu juga kita melakukan pengendalian larvanya teman-teman. Intinya kan yang paling merusak itu di dalam buah itu larva ya teman-teman. Langkah pertama itu kita harus mengambil buahnya ya teman-teman, yang sudah terserang atau sudah terdampak dari serangan si larva itu tadi ya teman-teman. Tadi di awal sudah saya kasih contoh gimana sih yang sudah terserang tapi belum ada gejala, dan yang sudah terserang dan sudah ada gejala. Nah jadi itu buahnya diambil, dikumpulkan, lalu dibakar teman-teman. Kalau nggak bisa dibakar, dikubur teman-teman. Kenapa harus dibakar atau dikubur? Iya karena si larva kan tadi di dalam buah ya. Jadi kalau misalnya kita buang, cuman diletakkan di bawah pohon atau dibuang di pinggir atau di mana saja lah, kan si larva itu masih hidup ya. Dia masih bisa membentuk kepompong nantinya teman-teman. Jangan dikira kita sudah merasa membuang atau membersihkan dari pohonnya terus aman. Ya enggak teman-teman. Makanya harus dibakar atau dikubur agar benar-benar aman teman-teman. Nah, terus bukan berarti kita sudah membuang buah yang terkena gejala, kemudian menyemprot insektisida untuk mengusir lalat, itu bukan berarti sudah selesai teman-teman. Ada lagi satu langkah. Yang terakhir, kita harus menyemprotkan insektisida untuk membunuh telur. Loh, kok telur lagi? Iya, karena kan kita belum tahu apakah yang kita bersihkan buahnya tadi itu sudah benar-benar bersih. Kan nggak semuanya kita tahu ya. Apalagi yang buah cabai itu kan buahnya banyak itu teman-teman. Kita nggak mungkin seteliti itu teman-teman. Karena yang gejala sudah ada telurnya kemudian belum menetas itu pasti ada itu teman-teman, pasti nggak keambil. Jadi harus kita semprot insektisida untuk membunuh telur teman-teman. Nah contohnya ini saya contohkan produknya Metindo SP ya dari MKD dicampur dengan Demolis teman-teman. Nah ini jangan dilihat mereknya ya teman-teman, tapi dilihat bahan aktifnya. Itu metomil dengan abamectin. Plus kita harus menambahkan penembus teman-teman. Jadi bukan hanya perekat saja, karena kalau perekat dan perata itu beda teman-teman. Dia cuma meratakan dan merekatkan saja. Nah kita harus cari bahan perekat itu yang ada penembusnya.
Karena si telur atau si larva ini tadi kan letaknya di dalam itu, di dalam buah. Jadi kalau kita pakai bahan-bahan apalagi yang bahan kontak teman-teman, itu pasti nggak bakal bisa menembus teman-teman. Nah jadi kita harus pakai bahan yang sistemik, kemudian ditambahkan lagi dengan penembus agar benar-benar masuk dia ke dalam buah itu teman-teman. Jika kita sudah melakukan keempat langkah-langkah tadi teman-teman, itu insya Allah kalau kita melakukannya dengan baik dan dengan benar, itu sekali atau dua kali saja sebenarnya sudah pas itu teman-teman, kalau kita melakukannya dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya video ini permasalahan kita di lapangan itu bisa teratasi ya teman-teman. Jadi kita bisa meningkatkan hasil panen kita lagi ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you next time. Bye bye.